Baik, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi, listening kita sudah selesai ya di 3 chapter terakhir yaitu chapter 11, 12, dan 13. Nah, hari ini kita akan lanjut ke chapter 14 dan 15 ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan dulu di awal ketika kita menjelaskan silabus, reading yang harusnya 6 pertemuan, saya menemukan cara yang lebih ringkas lagi atau cara yang lebih gampang lagi yang harusnya 6 langkah. Nah, sekarang ada 3 langkah saja, seperti itu. Jadi reading yang harusnya 6 hari bisa kita rangkap, bisa kita ringkas, tinggal 3 hari saja, seperti itu. Jadi untuk reading, ini kita kenalan sedikit. Jadi reading ini sama dengan listening ya, teman-teman, comprehension. Teman-teman nanti diminta untuk memahami, mengenai bacaan, seperti itu. Nah, untuk reading itu jumlah soalnya adalah 50 pertanyaan dan teman-teman nanti dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan ini ya. Nah, anggap aja yang 5 menit itu ketika teman-teman ngambil PBT jadi itu dipakai untuk apa namanya, mengoret-oret lembar jawaban itu ya, teman-teman coret-coret lembar jawaban. Itu memang kelihatannya, pekerjaan sepele tapi it takes time. Jadi benar-benar menyita waktu. Jadi anggap aja 5 menit kita pakai itu ya. Jadi anggap aja satu pertanyaan teman-teman hanya punya waktu 1 menit paling lama untuk mengerjakan. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa namanya, trik sama strateginya, nanti cukup menyita waktu karena kebanyakan saya dulu pun juga gitu dulu, teman-teman. Jadi ketika ngerjakan reading, setiap ngerjakan satu soal itu kita baca terus dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir. Nah, itu menyita waktu atau membuang-buang waktu, seperti itu. Nah, makanya nanti di reading saya akan kenalan dengan 3 strategi, cepat untuk mengerjakan soal reading ini, cepat dan tepat ya, teman-teman. Nah, untuk tips dari reading sendiri, pokoknya atau utamanya ya, dari 3 tadi itu intinya cuma satu, teman-teman, yaitu teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Karena tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu akan ditanyakan, oke? Jadi, teman-teman tidak perlu baca, seluruh teks, itu nanti akan membuang waktu. Jadi baca soalnya dulu, nah kita kenali soalnya itu menanyakan apa, baru kita cari letaknya itu di kalimat, seperti itu. Sorry kok di kalimat, di teks maksud saya ya. Kemudian sama dengan listening, vocab-nya teman-teman nanti akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini ya. Tapi kalau teman-teman merasa vocab-nya masih kurang, saya juga sama, saya merasa vocab-nya saya terbatas banget teman-teman. Nah, kalau dapat vocab baru tolong ditulis ya supaya nggak hilang, seperti itu. Nah, dari membaca soalnya dulu, kemudian kita lari ke teks, teman-teman nanti akan menemukan 3 strategi menjawab. Tapi syaratnya teman-teman harus kenali soalnya dulu ya. Jadi soalnya itu menyuruh kita untuk apa, seperti itu. Nah, kalau soalnya itu menyuruh kita untuk, atau menanyakan hal garis besar mengenai teks ya, teman-teman, atau secara keseluruhan mengenai teks, itu teman-teman tidak perlu baca seluruh teks, tapi teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja, ya. Nah, topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf kalau pertanyaannya menanyakan garis besar mengenai teks, oke? Nah, kemudian yang kedua, itu ada teknik yang kedua namanya scan dan skim. Scan dan skim sendiri kalau diartikan secara gamblang atau secara garis luas ya, teman-teman, itu, apa namanya, membaca cepat sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan di soal. Jadi kita baca soal dulu, yang ditanyakan itu ternyata mengenai informasi-informasi kecil atau peritilan-peritilan kecil di dalam teks. Nah, itu berarti kita harus, melakukan scan dan skim dulu sampai menemukan peritilan kecil itu di dalam teks di mana. Nah, karena apa namanya, peritilan kecil atau informasi kecil itu nanti, itu mengklaster atau menggerombol di dalam, apa namanya, di dalam posisi teks, di suatu teks, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, jenis soal, reading yang paling sulit ya teman-teman, namanya adalah make an inference, maksudnya teknik cara menjawabnya. Jadi ada soal reading itu yang jawabannya nggak ada di teks. Jadi kita disuruh menarik kesimpulan sendiri, yang paling nyambung di antara pilihan A, B, C, D ini, yang mana? Seperti itu. Nah, untuk hari, chapter 14 dan 15 ini kita akan fokus dulu dengan teknik yang pertama, yaitu membaca topik sentence-nya saja, ya. Topik sentence tadi adalah kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Oke. Nah, jadi soal apa aja yang cara mengerjakannya cukup membaca topik sentence-nya, yaitu yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama. Jadi main idea sendiri definisinya adalah gagasan utama atau ide pokok atau bahan pembahasan yang pengen diangkat sama si penulis melalui teks yang dia tulis.
Oke, atau kalau dulu di kalimat teman-teman ketika kita belajar structure ya di hari pertama sampai hari 10, kalau teman-teman masih ingat itu namanya adalah subjek. Jadi di dalam kalimat itu namanya subjek. Apa atau siapa yang pengen dibahas atau yang pengen diangkat menjadi topik pembicaraan. Nah, itu namanya main idea atau gagasan utama ya atau ide pokok seperti itu. Nah, nanti di soal ide pokok atau main idea ini nanti nama-namanya ada banyak ya. Kadang disebutnya beda-beda. Kadang nyebutnya main idea, kadang nyebutnya juga main point, kadang juga primary concern, kadang main discussion, kadang topik, kadang title, kadang juga disebutnya juga subject. Nah, kalau ada soal seperti ini artinya soalnya itu menanyakan garis besar mengenai keseluruhan teks, teman-teman. Nah, tapi tidak perlu baca seluruh teks ya, karena di dalam teks itu tidak cuma ngomongin inti. Kadang di dalam teks itu ada namanya supporting ideas atau ide pendukung atau ide pendukung gitu ya. Ada juga apa namanya? Ide yang apa namanya? Nggak nyambung atau namanya intermezzo, selingan kayak gitu. Jadi itu malah nggak nyambung kayak gitu sama yang keseluruhan teks, tapi memang buat selingan aja sama si penulis kayak gitu. Nah, jadi cara mengerjakan kalau teman-teman ada soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, cukup baca topik sentence atau kalimat pertama di semua paragraf, ya. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman, kalau reading itu kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apakah topik dari teks di atas ini? Nah, karena yang ditanyakan topik itu adalah seluruh inti yang dibahas dari seluruh teks ini ya. Nah, tapi nggak perlu kita baca seluruhnya. Kita cukup baca topik sentence-nya saja. Topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Karena paragrafnya cuma satu, kita baca kalimat pertamanya saja ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, di dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang nampak gitu ya atau yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, intinya John Dewey ini membedakan intelligence dan kemampuan menggunakan logika atau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, terus kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang maknanya sama atau nyambung ya atau yang artinya sama seperti itu. Nah, situ yang alpha the intelligence of John Dewey kalau diartikan adalah kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini ngomongin kalau John Dewey itu membedakan apa itu kecerdasan dan apa itu kemampuan menggunakan logika. Bukan dia ngomongin tentang kecerdasannya sendiri ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Hati-hati teman-teman. Kadang seperti ini soal reading itu. Yang bravo itu kalau diartikan perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tadi ada ya, ada kata distinction di soal. Tapi kita nggak bisa cuma mengambil satu kata aja. Nah, kenapa? Karena di soal itu hanya kata a sharp distinction. Kalau diartikan sebuah, satu ya, satu perbedaan yang nampak kayak gitu. Sedangkan yang bravo itu distinctions, ada S-nya, jamak dia. Jadi perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Sedangkan yang bravo ini tidak jelas. Perbedaan tentang apa nggak jelas. Ya, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie idenya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini sebenarnya sebagian benar ya, teman-teman. Kenapa saya bilang sebagian benar? Karena tidak semua informasi disampaikan. Karena yang dibahas bukan cuma kemampuan menggunakan logika, tapi juga tingkat kecerdasan. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan, yang mana nggak bisa itu nanti tidak mewakili topik atau inti dari seluruh teks ya karena ada yang dihilangkan tadi. Charlie bukan. Kalau yang Delta bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke contoh soal atau latihan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 60 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 60 detik sudah habis, teman-teman. Dan ada 2 jawaban ya, antara alfa atau bravo. Kita cek bersama. Kita baca soalnya dulu ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas? Nah, karena yang ditanyakan topik, mari kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Fort Knox, Kentucky, Fort Knox yang terletak di Kentucky, maksudnya gitu ya, merupakan situs dari sebuah benteng militer Amerika Serikat atau tempat dari salah satu benteng militer Amerika Serikat. Namun Fort Knox itu bahkan lebih diketahui atau dikenal secara luas karena untuk gitu ya, untuk penyimpanan emasnya, penyimpanan emas Fort Knox-nya, yaitu brankas raksasa yang menyimpan tumpukan-tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi ngomongin tentang Fort Knox, lebih tepatnya fungsi dari Fort Knox ya, yaitu menyimpan emas-emas di pemerintah Amerika Serikat. Kita cek ABCD. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kota dari Fort Knox, yaitu Kentucky. Bukan ya, bukan ngomongin tentang kotanya teman-teman. Bukan ngomongin tentang Kentucky, tapi lebih ke Fort Knox-nya itu sendiri. Yaitu lebih tepatnya fungsinya. Seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository. Kalau diartikan tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Federal itu ya. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, the US Army Post at Fort Knox. Kalau diartikan benteng militer Amerika Serikat yang letaknya di Fort Knox. Bukan ngomongin tentang benteng militer Amerika Serikat. Ya, tapi ngomongin Fort Knox itu sendiri. Sedangkan di sini yang Charlie ini Fort Knox sebagai keterangan tempat, teman-teman. Ya, bukan yang diomongin, malah dia cuma jadi keterangan aja. Bukan itu ya berarti yang Charlie. Kalau yang delta, gold bullion itu emas batangan. Nah, ini terlalu luas. Emas batangan di dunia ini ada banyak sekali ya. Sedangkan di teks tadi bukan ngomongin emas batangan, tapi ngomongin suatu tempat. Lebih tepatnya fungsinya suatu tempat. Seperti itu. Jadi jawabannya bravo. Ya, dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Nomor berikutnya, silahkan. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, 1 menit sudah habis teman-teman dan ada 9 jawaban ya. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 2 pertanyaannya adalah, which of the following best states the subject of this passage? Nah, subject itu nama lain dari main idea atau gagasan utama ya. Jadi caranya sama, cara ngerjakannya kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Karena kebetulan di sini contoh soal ini hanya 1 paragraf, jadi cukup kita baca kalimat pertama aja. Kalimat pertama berbunyi, salah satu karakteristik penanda dari jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang dapat ditentukan atau dapat dikenali dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan jenis yang lain. Nah, intinya ngomongin tentang mineral, karakteristik dari mineral yang dia itu bisa diketahui dari menggoreskan satu dengan yang lain gitu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, the hardness of diamonds, tingkat kekerasan dari berlian. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan cuma ngomongin tentang berlian, tapi seluruh mineral. Mungkin berlian ada di dalam teks itu, tapi dia hanya sebagai contoh saja. Ya, bukan inti dari seluruh teks. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, identify minerals by means of a scratch test. Kalau diartikan,
mengidentifikasi jenis-jenis mineral dengan cara uji gores. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah bravo. Well done, guys. Lanjut ke number 3. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Ada 6 jawaban, yaitu Alpha, Charlie, Bravo. Oke, ada 3 jawabannya, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek. Nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang menyatakan gagasan utama dari teks di atas ini? Nah, karena yang ditanyakan gagasan utama, kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dipersiapkan atau dibuat dari virus-virus atau bakteri berbahaya dan diberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kemudian paragraf 2, kelas vaksin yang paling dasar sebenarnya mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dibunuh dengan sebuah larutan yang mengandung formaldehyde. Ini nggak tahu apa ya teman-teman, tapi kurang lebih itu tadi. Kemudian paragraf berikutnya, tipe vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Bukan atau dibandingkan mikroorganismenya itu sendiri. Maksudnya vaksinnya itu nggak ada mikroorganismenya teman-teman. Cuma racunnya saja yang dihasilkan oleh mikroorganismenya. Seperti itu. Oke. Kalau yang paragraf terakhir, jenis vaksin yang terakhir ini mengandung mikroorganisme yang masih hidup yang telah dilemahkan atau telah dibuat tidak berbahaya seperti itu. Nah, berarti ngomongin tentang jenis-jenis vaksin, lebih tepatnya cara membuat vaksin ya, karena di awal tadi ada prepared from, dibuat dari atau disiapkan dari. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, vaccines provide immunity to specific diseases. Vaksin itu memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, mungkin itu ada teman-teman di kalimat pertama paragraf 1 ya. Tapi bukan itu yang dikembangkan ke bawah. Jadi kalau kita pilih yang alfa, informasi paragraf 2 dan paragraf seterusnya itu nggak kita anggap jadinya. Alfa nggak bisa teman-teman. Karena yang dikembangkan itu ternyata yang bagian pertama, yaitu vaksin dibuat dari virus-virus atau bakteri yang berbahaya. Nah, tapi ada yang pakai virus bakteri yang sudah dibunuh, ada juga yang pakai cuma racunnya saja, ada juga yang masih hidup tapi sudah dilemahkan. Jadi lebih ke bagaimana membuatnya, bukan ke kenapa sih kok vaksin kayak gitu, bukan ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, vaksin itu mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Hati-hati, tidak semua teman-teman. Tadi yang paragraf 3 atau jenis vaksin yang kedua itu, dia tidak mengandung mikroorganisme tapi lebih ke racun yang dihasilkan ya. Berarti bravo juga bukan? Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie ya. Vaccines are derived in different ways. Kalau diartikan vaksin itu diperoleh atau didapat dalam berbagai cara. Jadi ada cara 1, cara 2, cara 3 seperti itu. Oke, number 3 is Charlie. Next, number 4. Dicoba lagi, jangan takut salah. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Baik, 1 menit sudah habis dan ada 9 jawaban dari teman-teman antara delta, delta, dan semuanya menjawab delta ternyata ya. Mari kita cek bersama. Di situ pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya topik kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan yang murni, merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun untuk menyajikan sebuah kebohongan seperti atau seolah-olah kenyataan. Sebuah hoax ilmiah yang terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson itu mengakui telah menemukan tengkorak manusia dan tulang rahan di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Paragraf terakhir, memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoax tersebut terungkap. Nah, intinya ngomongin yang diulang-ulang ya, teman-teman. Paragraf 1 kalimat pertama itu ada kata hoax, paragraf 2 ada hoax, paragraf 3 juga ada hoax yang diulang-ulang di situ. Apalagi di gambar itu yang saya sudah kasih itu ada tulisan gede banget yaitu hoax. Tapi ketika teman-teman tes nanti nggak ada gambarnya ya, teman-teman. Jadi ini ngomongin tentang hoax. Kita cek ABCD. Nah, ABCD yang menyebutkan tentang kata hoax cuma satu pilihan, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta. Betul, teman-teman. A definition and example of hoax. Jadi definisi dan contoh dari hoax. Nah, definisinya hoax di paragraf pertama, contohnya di paragraf 2 dan paragraf 3 seperti itu. Nah, kalau udah terbiasa enak, teman-teman ya. Jadi memang sama dengan yang lain sih, harus dibiasakan. Nah, dari jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke jenis soal kedua, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja ya. Kalau sudah mengerjakan, maksudnya sudah selesai kayak gitu. Nah, mari kita coba dulu untuk jenis soal kedua. Nah, untuk jenis soal kedua ini yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah idea organization. Jadi bagaimana si penulis itu menulis kayak gitu. Jadi nulisnya si penulis itu kayak gimana? Ngembangkan idenya itu caranya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi biasanya pertanyaannya berbunyi bagaimana ide atau informasi di dalam teks itu dikembangkan, disajikan atau disambung-sambungkan. Nah, nanti cara mau jawabnya sama, teman-teman. Dibaca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian sambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, nah itu soalnya cuma berbunyi, di teks ini, nah itu kan nggak ada kata kunci di soal. Yang ditanyakan apa kita nggak tahu. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman baca pilihan gandanya. Ya, tapi selama saya tes TOEFL yang asli dari ITS, saya belum pernah menemukan jenis soal yang seperti ini, teman-teman. Pasti soalnya jelas, pasti selesai soalnya. Kalau ini kan nggak selesai, kita disuruh teruskan, kayak gitu. Tapi nggak apa, kurang lebih intinya sama ya. Kita ditanyai mengenai sebentar, kita cek yang alfa dulu. Yang alfa di situ sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Itu kalau yang alfa. Kalau yang bravo sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta sebuah kepercayaan yang didukung oleh alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana si penulis itu menulisnya atau apa yang ditulis sama si penulis, bukan apa sih, tapi bagaimana si penulis menyampaikan idenya kayak gitu ya. Nah, kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau mereka percaya bahwa Abner Doubleday yang melakukannya atau yang menemukan permainan baseball tadi. Nah, kemudian paragraf kedua disebutkan Doubleday itu sebenarnya hanya diberikan penghargaan kayak gitu ya atas penemuan ini itu di awal abad ke-20-an ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan komisi atau tugas untuk melakukan penelitian atas siapa yang menemukan permainan baseball. Jadi Doubleday itu bukan yang nemuin, teman-teman. Dia cuma disuruh untuk neliti atau mencari tahu siapa sih yang menemukan permainan baseball itu sebenarnya kayak gitu. Tapi malah dia yang dianggap sebagai penemunya sama orang-orang Amerika. Nah, kemudian paragraf terakhir. Sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball.
Nah, kita cek ABCD. Yang alfa sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Nah, ketemu ya teman-teman jawabannya yang alfa. Tadi ide itu atau apa ya, kayak bisa dibilang kepercayaannya si penulis itu kalau orang-orang Amerika itu ya ngiranya permainan baseball itu ditemukan oleh Abner Doubleday. Nah, kemudian diluruskan atau dibantah ininya asumsinya ini dengan paragraf 2 dan paragraf 3 seperti itu. Oke, jadi jawabannya alfa. Nah, sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alfa dan Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ nomor satu pertanyaannya bagaimana informasi di teks dikembangkan. Nah, kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Paragraf terakhir, pandangan mengenai konflik dari interaksionis di sisi lain berpendapat kalau konflik bisa memberikan sebuah fungsi penting di sebuah organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif terjadi. Nah, ini tadi ada kata yang diulang-ulang juga ya, yaitu kata view. Jadi ada is not always view, tidak selalu dipandang. Paragraf kedua juga sama. Traditional view, jadi pandangan tradisional. Paragraf terakhir juga sama. Interactionist view. Jadi ini ngomongin tentang pandangan atau sudut pandang mengenai beberapa orang terhadap konflik di dalam organisasi ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Contrasting views of conflict are presented. Pandangan-pandangan yang berkontras atau bertentangan mengenai konflik itu disajikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban alfa dan delta. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Sebuah danau air asin yang terletak di tengah-tengah daratan di barat laut dari Utah.
tepat di sebelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Kemudian paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh sungai-sungai air tawar, dia itu lebih asin dibandingkan seluruh samudra yang ada di dunia ini. Kemudian paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa bervariasi secara drastis dari ukuran aslinya atau ukuran normalnya, yaitu 1.700 mil persegi, tergantung pada kondisi cuaca berkepanjangan. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, di situ two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha, ya. Nah, yang Bravo kenapa salah? Bravo itu contrasting theories about the Great Salt Lake salt levels are presented. Kalau diartikan teori-teori yang bertentangan mengenai tingkat kadar garam miliknya Great Salt Lake itu disajikan. Nah, ada dua alasan kenapa Bravo salah. Yang pertama, itu tidak ada teori sama sekali di teks, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita pilih yang Bravo yang ngomongin tentang kadar garam itu, berarti kita tidak ngomongin seluruh teks. Kita hanya ngomongin paragraf 2 aja, karena itu hanya di-highlight di paragraf kedua. Paragraf pertama sama paragraf ketiga itu bukan ngomongin tentang kadar garam, ya. Berarti Bravo bukan. Oke. Kalau yang Charlie, proses bagaimana danau Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya di outline. Nah, sama. Itu ngomongin tentang garam itu hanya di paragraf kedua. Sedangkan ini informasi di seluruh teks atau di semua teks. Oke. Charlie bukan. Kalau yang Delta, alasan-alasan atas variasi-variasi di dalam ukurannya Great Salt Lake yang berubah-ubah itu ya, yang tadi ya, itu diberikan. Nah, kalau kita pilih yang Delta, otomatis itu hanya merujuk ke paragraf 3 saja. Yang ngomongin tentang ukurannya saja. Ya, sedangkan paragraf 1, paragraf 2 nggak kita anggap. Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha yang mengcover seluruh teks. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya adalah kita cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu idea organization. Memang jarang keluar, teman-teman. Udah berapa bulan ini saya tes ITS, saya nggak pernah menemukan jenis soal ini, ya. Nah, sekarang jenis soal yang berikutnya, yang terakhir, yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, itu adalah soal mengenai tone. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah emosi atau suasana atau nuansa yang dituangkan si penulis ke dalam teks. Kemudian yang kedua, purpose. Jadi maksud si penulis atau tujuan penulis menulis teks tersebut apa. Kemudian yang ketiga itu course. Course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang kira-kira membahas topik yang sama dengan yang ditulis sama si penulis di teks tersebut. Ya. Nah, nanti apa namanya yang ditanyakan ini ditulis, teman-teman. Kalau menanyakan tone itu nanti ya tone ditulis. What is the tone? Kalau menanyakan purpose, purpose juga ditulis. Misalnya the author's purpose, bla 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 seperti itu. Kalau menanyakan course bidang keilmuan juga sama. In what course atau in which course, in which following course misalnya kayak gitu ya. Jadi ditulis nanti di teks. Jadi gampang cara mengenalinya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada soal seperti ini, cara mengerjakannya intinya sama ya. Nanti baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, cuman mungkin ada beda-beda dikit. Kalau yang ditanyakan tone, teman-teman cari di kalimat pertama setiap paragraf itu ada nggak si penulis menuliskan perasaannya atau emosinya. Apakah dia takut, apakah dia khawatir, apakah dia senang, apakah dia sedih, dan seterusnya. Nah, kalau ada, berarti ya sudah itu tone-nya. Nanti teman-teman cek di pilihan ABCD yang artinya sama dengan tone tersebut. Tapi kalau nggak ada, berarti si penulis netral, teman-teman. Artinya si penulis itu hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Nah, itu netral. Nggak ada penulis melibatkan perasaannya ke dalam teks. Ya. Kemudian purpose. Kalau purpose nanti setelah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, nah itu kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Yang mana yang paling nyambung. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, course bidang keilmuan. Teman-teman cari kata-kata yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, maksudnya kata-kata itu adalah istilah-istilah yang dipakai di suatu bidang tertentu. Misalnya kalau ada kata organism, nah itu biasanya di biology. Atau misalnya kalau organismnya itu ngomongin tentang hewan, ya biasanya zoology. Misalnya seperti itu. Kalau misalkan tumbuhan, misalnya apa namanya?
I'm sorry, I forgot. Oh, botani misalnya ya. Jadi eh, kita cocokkan dengan vocab-vocab yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf itu sudah cukup. Ya, jadi kita tarik, kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Misalnya kalau tadi botani atau zoologi, karena vocab-vocabnya yang dipakai tentang itu. Kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah purpose atau tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, tujuan dari teks ini berarti kita baca kalimat pertama ya di setiap paragraf. Karena kebetulan di sini contohnya cuma satu paragraf, ya cukup kita baca kalimat tersebut aja ya. Kalimat pertama berbunyi, In Cold Blood, ini judul ya teman-teman. In Cold Blood punyanya Truman Capote yang ditulis di tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi, yaitu sebuah eh, jenis karya tulis populer yang berdasar pada kejadian nyata di mana penulisnya itu berusaha untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring kepada kejadian nyatanya. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sebuah genre atau genre ya bahasa Inggrisnya. Genre sastra tertentu. Maksudnya sebuah genre sastra tertentu tadi adalah ya novel non-fiksi itu, teman-teman. Oke, dan memang In Cold Blood tadi disebutkan itu hanya sebuah contoh saja. Oke, berarti nomor satu jawabannya yang alfa. Hati-hati dengan yang bravo. Tell the story of In Cold Blood. Menceritakan cerita tentang In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu ceritanya In Cold Blood itu tentang apa. Berarti bukan itu yang dibahas ya. Kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasan Truman Capote dalam menuliskan In Cold Blood. Sama. Ketika kita baca kalimat pertama di teks ini tadi, kita nggak menemukan alasannya Truman Capote kenapa dia menulis novel tersebut. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti novel non fiksinya itu. Nah, tadi di kalimat pertama juga nggak ada, teman-teman. Berarti Delta bukan, ya. Jadi jawabannya yang alfa. Kemudian nomor dua, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone yang tadi ya kita baca kalimat pertama, cari si penulis itu ada nggak? Menurut dia itu apakah menakutkan, apakah menyedihkan, apakah menyenangkan? Tadi sudah kita baca dan nggak ada ya teman-teman. Penulis itu terbawa emosinya nggak ada. Dia hanya ingin memberikan informasi saja atau pengetahuan saja. Jadi penulis netral. Nah, kita cek A, B, C, D yang netral. Nah, jawabannya berarti yang delta ya, yaitu deskriptif. Penulis cuma ingin mendeskripsikan sesuatu saja. Lebih tepatnya tadi adalah In Cold Blood-nya Truman Capote. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, eh, teks ini kemungkinan besar akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kita cek aja vocab-vocab yang dipakai tadi ada kata non-fiction novel. Jadi novel non-fiksi. Kemudian ada juga type of writing, karya tulis, ya. Kemudian ada author, penulis. Jadi ini ngomongin tentang tulis menulis ya, karya sastra yang tulis menulis seperti itu. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, itu yang paling nyambung adalah yang Charlie, teman-teman. Modern American Novels atau novel-novel Amerika modern seperti itu. Nah, dari contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada 3 soal, waktunya berarti 3 menit ya teman-teman. Dicoba dulu, silahkan 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu sedapatnya ya. Ada 4 jawaban antara Charlie Bravo Alpha, Delta Delta Alpha, Delta Charlie Charlie, Charlie Charlie Bravo. Mari kita cek. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam menuliskan teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh atau didapat dari para defendants itu terdakwa atau terduga gitu ya, atau tersangka gitu, di dalam sebuah keadaan yang dihipnotis itu belum mendapatkan pengakuan atau belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini intinya ngomongin tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis ya, teman-teman, tapi dalam ranah hukum. Jadi hati-hati karena di pilihan ada jebakan. Nah, kita cek ABCD yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Tidak ada kasus pengadilan tertentu tapi tadi teman-teman ya, tidak ada penculikan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pelecehan dan sebagainya, nggak ada. Jadi eh, bukan kasus tapi lebih ke ngomongin satu hal unik, yaitu pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam pengadilan Amerika Serikat kayak gitu. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo mendemonstrasikan atau menjelaskan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati teman-teman. Yang saya bilang jebakan tadi ini, yang Bravo ini. Kenapa yang Bravo ini jebakan? Karena di soal itu ada scope atau namanya apa ya? Cakupan, teman-teman. Ada batasan. Nah, maksudnya batasan itu apa? Batasannya adalah di teks itu hanya membahas pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis tapi dalam ranah hukum. Ya, kalau secara hipnotis secara umum, misalnya kita ngomongin misalnya kayak kasus hiburan dan sebagainya kan kita nggak tahu kayak gitu. Nah, ini di teks nggak dibahas. Yang dibahas ini cuma dalam ranah hukum saja. Nah, kalau kita pilih yang Bravo itu seolah-olah semua hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Entah yang dihukum, maksudnya entah yang di ranah hukum atau yang di ranah keseharian kayak gitu, atau yang di ranah umum kayak gitu. Nah, Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah, teman-teman. Karena bukan cuma di pengadilan tinggi saja, tapi di pengadilan-pengadilan, seluruh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Oke, Charlie bukan. Jawaban nomor 4 adalah Delta. Untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis atau dengan cara hipnotis. Oke, jadi jawabannya Delta. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini eh, bisa dideskripsikan sebagai, nah tadi penulis tidak ada menuliskan emosinya ya teman-teman. Tidak ada dia menyebutkan apakah dia takut, apakah sedih, apakah eh, apa namanya, intinya nggak ada ya. Penulis hanya ingin memberikan informasi saja atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Oke, berarti jawaban nomor 5 adalah Delta, informative. Seperti itu. Hati-hati dengan yang Charlie itu juga jebakan ya. Ada kata hipnotik, menghipnotis. Ketika kita baca teks itu kita nggak terhipnotis, teman-teman. Ya, berarti bukan bukan itu. Kalau yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ini kita cocokkan dengan vocab-vocab yang dipakai. Tadi ada kata confessions, artinya pengakuan atau kesaksian lah, boleh dibilang seperti itu ya. Ada juga defendants, artinya terduga atau terdakwa tadi. Kemudian ada juga hypnotic state. Sorry, itu bukan teman-teman. Apa namanya? Evidence, itu barang bukti. Kemudian ada juga courts, itu pengadilan. Nah, jadi ini ngomongin tentang hukum-hukum, lebih tepatnya di Amerika Serikat ya. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang alpha, American law atau hukum Amerika, seperti itu. Oke, nomor 6 alpha. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, terakhir teman-teman, nomor 7 sampai nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Dan ada 7 jawaban. Nice. Ada jawaban DAB, DAB, CAB, BAB. Alright, kita cek bersama ya. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah penulis, tujuan utama si penulis di dalam teks ini adalah untuk, nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di bumi ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, disinilah si penulis memasukkan emosinya, teman-teman. Yang saya maksud tadi, contohnya kayak gini. Jadi ada vocab, alarming itu artinya mengkhawatirkan atau mengejutkan gitu ya. Menakutkan seperti itu. Jadi si penulis ini artinya dia khawatir atau takut seperti itu. Nah, kemudian paragraf kedua. Sebagian besar dari penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari oleh kebutuhan atas meningkatnya lahan pertanian dari negara-negara berkembang dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk yang terbuat dari kayu. Nah, intinya ngomongin tentang penggundulan hutan yang mana dia semakin memburuk atau semakin mengkhawatirkan tadi ya. Nah, kita cek ABCD yang alpha side statistics about an improvement. Nah, dari situ udah salah. Ada kata improvement. Itu kan kalau diartikan mengutip statistika mengenai sebuah pembaikan atau perbaikan atau kemajuan. Sedangkan ini ngomongin tentang penggundulan hutan yang semakin memburuk, bukan kemajuan malah kemunduran ya. Alpha bukan, karena ada kata improvement yang bikin salah adalah improvementnya. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana penggundulan hutan itu terjadi. Nah, memang ada di teks teman-teman. Tapi paragraf 1 tidak bahas itu ya. Paragraf 1 itu ngomongin tentang seberapa parahnya seperti itu. Kalau tempatnya itu cuma dibahas di paragraf kedua. Dan kalau kita pilih yang Bravo artinya ada bagian bagian teks yang dihilangkan. Bravo bukan teman-teman. Kalau yang Charlie membuat para pembacanya menyadari akan adanya sebuah masalah di bumi ini yang semakin memburuk. Maksudnya tadi adalah penggundulan hutan tadi. Jadi ini kalau diganti kata-katanya ya, menyadarkan para pembacanya akan adanya penggundulan hutan yang semakin memburuk tadi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta menyalahkan negara berkembang untuk atau atas penggundulan hutan. Bukan ya, bukan cuma negara berkembang saja yang disalahkan, tapi negara maju tadi juga disalahkan, teman-teman. Oke, berarti Delta bukan. The answer is Charlie. Oke. And then number 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, yang saya bilang tadi, penulis menuliskan ada kata alarming, mengkhawatirkan atau cemas atau takut. Berarti penulis itu, teman-teman, takut, cemas, khawatir kayak gitu. Kita cek ABCD yang artinya sama dengan alarming. Ya, betul. Jawabannya adalah alpha ya. Concern itu artinya takut atau khawatir atau cemas. Good job. Next, number 9. Teks ini mungkin akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ini tadi ngomongin tentang hutan. Ya, teman-teman, yang mana hutan itu adalah salah satu fitur dari bumi. Nah, mata pelajaran atau bidang keilmuan yang membahas tentang fitur dari bumi, contohnya sungai, danau, gunung, kemudian ada juga ini hutan. Nah, itu adalah geografi. Jadi jawabannya nomor 9 adalah Bravo, geografi. Oke, kalau yang alpha geology itu hanya ngomongin tentang pembentukan tanah dan batuan, teman-teman. Oke, alpha bukan. Kalau yang Charlie geometri itu setahu saya itu bidang ruang ya, itu matematika. Kalau yang delta marine biology itu adalah apa namanya? Uh, keanekaragaman hayati laut. Jadi tentang makhluk hidup laut. Sedangkan ini ngomongin hutan di darat. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, itu tadi adalah jenis reading yang pertama ya, teman-teman. Yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja. Kesimpulannya adalah, jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya di kalimat, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, atau keseluruhan mengenai teks, yaitu main idea atau gagasan utama. Kemudian yang kedua tadi adalah pengembangan ide, atau idea organization. Dan yang ketiga ada tone, purpose, sama course. Seperti itu. Nah, mungkin before we switch the class, anyone has any question? Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman.
Kak, maaf mau tanya, Silahkan Miss, boleh? eee, kalau misalnya di suatu kalimat ada have been, tapi, nggak ketemu verb ing atau verb 3 have been-nya bisa jadi predikat nggak ya, Kak? Bisa. Pokoknya untuk melihat predikat, ketika teman-teman melihat ada predikat panjang ya, teman-teman, itu dilihat yang paling depan, yang awal. Kalau have been, misalnya ya, have itu kan verb 1. Verb 1 itu bisa jadi predikat. Tapi hati-hati, misalkan kalau sebelumnya ada to-nya, teman. Misalnya, to have been, nah itu bukan predikat, karena ketabrak sama to. Ya, tapi kalau misalkan have been aja atau has been aja, nah itu kita lihat di auxiliary yang paling depan. Auxiliary yang paling depan itu bentuknya apa? Kalau dia verb 1 berarti predikat. Verb SIS predikat. Verb 2 predikat. Atau auxiliary yang lain itu predikat. Seperti itu. Gimana dapat ya? Have been itu sama kayak to be, teman-teman. Misalkan saya selama ini baik-baik saja. I have been fine. Uh, apa ya? I have been fine to this day misalkan sampai hari ini. Nah, itu have been itu sama kayak I am fine, to be. Tapi kalau mau dikasih sudah, itu dikasih have. Jadi have been, to be-nya pakai been. Karena have harus diikuti verb 3. Seperti itu. Jadi itu predikat. Berarti maksudnya, been itu to be ya, Kak? Been itu to be juga. Jadi itu keluarganya to be. Tapi itu bentuk ketiga ya. Maka kalau been saja itu bukan predikat. Tapi kalau sebelumnya ada auxiliary-nya, itu predikat. Tinggal dilihat aja auxiliary yang pertama itu bentuknya gimana. Apakah verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary, atau bukan. Kayak gitu, Miss. Kan di awal kita sudah belajar ada jenis kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak. Seperti itu. Jadi kita cocokkan auxiliary yang paling depan itu masuk ke yang predikat atau bukan. Dapat Berarti nggak maksud saya? ya, berarti kalau misalnya it has been a long time, itu udah lengkap berarti ya, Kak, kalimatnya? Ya, itu kalimat lengkap. It has been long time. It's been a while. Sama. Udah lama banget kayak gitu. Mau ditambahkan lagi juga nggak apa-apa. It's been a while meeting you. Atau it's been a while since meeting you. Kayak gitu. Oh ya, makasih, Kak. Oke. Nah, jadi itu predikat ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, thank you so much teman-teman. Semangat ya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day everyone. See you.